Saya ingat kata-kata Mas Bambang bahwa kita harus mengawal ini proses demokratisasi, kita kawal dengan penegakan hukum. Kalau tidak dia akan kembali lagi. Karena kita demokratisasi sudah negara ketiga dan sampai pada point of no return itu. Dalam persepsi Mas Bambang gimana Mas melihat situasi seperti hari ini kan? Melihat pilkada dalam kacamata Mas Bambang sebagai seorang aktivis hukum ya, HAM ini gimana Mas? Ini ada dua pertanyaan besar. Yang pertanyaan pertamanya itu yang saya ingin jawab, sebaik-baiknya orang kan orang yang banyak memberikan kemaslahatan. Jadi bukan jabatan sebenarnya kita menimbul. Tapi yang menarik tadi pertanyaannya Mas Adiaksa itu, atau Bang Adiaksa itu sebenarnya ada. Indonesia kan sekarang sedang mengalami gerakan yang no point to return. Sebenarnya kan ada tiga tuh ya. Proses demokratisasinya sedang berjalan, proses otonomisasi, terus sudah gitu juga birokratisasi. Dan ini sebenarnya proses dari otoritarianisme menuju konsolidasi demokrasi. Jadi proses seperti itu. Nah, di ketiga proses itu law enforcement atau penegakan hukum itu harus jalan. Karena kalau misalnya contoh demokratisasi, saya kasih contoh pemilihan kepala daerah misalnya ya. Pemilihan kepala daerah itu dahsyat Mas. Sampai Desember tahun ini itu ada sekitar 244 pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Tapi kalau proses demokratisasi ini tidak dilakukan secara amanah prosesnya, misalnya apa? Orang-orang yang ikut itu justru mendapatkan uang dari cara-cara yang tidak halal, maka kita akan mengenerate kepemimpinan orang-orang yang sedari awal memang tidak amanah. Dan ini mengerikan. Dan mereka mendapatkan uang itu dari dan ya itu karena tidak halal. Tiga sumber itu. Sumbernya itu sebagian besar ya, dapatnya dari satu, mereka mendapatkan rente ekonomi dari lisensi yang diberikan dalam penguasaan sumber-sumber daya alam. Dari situ gitu. Coba kalau kasih satu konsesi batubara itu bisa mengenerate berapa miliar. Kalau cuma 10-20%-nya itu bisa tuh untuk biaya itu. Terus kedua, APBD yang tidak terkontrol, maka kemudian itu potensial dimanfaatkan. Kita proyek-proyek dari pusat, mercusuar supaya bangun daerah itu lebih-lebihnya dipakailah gitu ya. Terus yang ketiga, orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak mempunyai uang terpaksa harus meminta kepada bohir-bohir kan. Tapi dengan catatan gitu kan. Nah, ini bahaya. Nah, ini bahayanya kemudian bohir-bohir ini mendikte. Nah, kalau ini saja satu contoh ini kita nggak kawal, saya dapat contoh kebetulan Mas ya, menangani beberapa pilkada di suatu daerah tertentu, itu money politiknya dahsyat. Dari desa sampai di kota, RT terlibat, Hansip terlibat, RW terlibat, LKM itu semuanya gitu. Nah, kalau kemudian nanti MK hanya memutus penghitungan atau sengketa mengenai rekapitulasi hasil, prosesnya tidak dilihat, wah ini bencana ini. Gitu ya Mas. Dan kita sebenarnya sedang tidak kemana-mana, bahkan kita setback. Jadi no point to return, tapi terus sebenarnya setback gitu, itu mengerikan. Kira-kira dalam persepsi Mas Bambang ini harus diapain nih KPK supaya dia betul-betul ada juga sementara orang mengatakan KPK ini seperti sekarang udah semua orang kena, apa aja kena, kalau ini kena, ya itu bagaimana kira-kira Mas sampai bisa ikut sampai di sana gitu. Lalu KPK ini kedepannya harusnya bagaimana gitu? Refleksi yang mau diletakkan adalah kalau di bagian pertama tadi kepemimpinannya, carilah pemimpin yang amanah. Terus yang kedua sebenarnya bukan hanya pemimpin yang amanah, tapi dia juga harusnya fatonah gitu ya, paham terhadap pokok masalah, tapi kemudian tabligh, dia bisa menjalankan itu. Udah ustadz juga nih Mas. Kayak udah ustadz juga nih. Tabligh katanya syaratnya 4 didik, amanah, tabligh, fatonah. Iya gitu. betul. Kalau cuma amanah tapi kemudian dia tidak fatonah, apalagi tidak tabligh, maka kemudian itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, dalam konteks itulah tadi saya sudah kemukakan, saya ingin meletakkan ini sebagai bagian dari berlomba-lomba mencari atau melaksanakan kebaikan. Saya ingin menjadi orang yang bermaslahat bagi kepentingan orang banyak. Dan saya lihat pada hari ini salah satu isu yang penting itu adalah bagaimana mengontrol potensi penyalahgunaan kewenangan. Dan salah satu lembaga yang bisa jadi ikon yang belum koruptif dan belum konspiratif itu adalah KPK sebetulnya. Suka atau tidak suka, dalam proses transisi ini kita masih ada dalam satu sistem yang mau tidak mau belum sepenuh-penuhnya itu cukup accountable.
Tapi kan ini harus dilewati. Kalau saya ingin meletakkan posisinya di sini, kita harus punya paling tidak 2P, positive thinking dan persistent. Persistent itu soal durabilitas, di mana-mana masalah itu ada di depan kita, gitu. Tapi bukan kita lari, itu harus dihadapi terus. Dan positive thinking, saya melihat sekarang di DPR tuh ada yang menarik, perubahan yang menarik. Satu, orang-orangnya banyak yang orang-orang muda. Nggak seperti dulu ya. Terus kedua, mereka sekarang ingin mendesakkan satu mekanisme pengawasan, terutama pada penegak hukumnya gitu. Dari sisi itu ada censure gitu ya. Ada sense kayaknya nih bisa sama ini, kita punya tone-nya nih bisa sama. Mereka juga ingin mengontrol supaya tidak terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di lembaga penegakan hukum. Ada sense di situ juga. Dan ini bisa menjadi partner sebenarnya. Kalau kita bisa tandem kekuatan ini bisa menjadi sesuatu yang, ini kan kalau ada fusi di antara atom-atom ini, dia bisa meledak. Nah, ledakannya itu kalau kita bisa arahkan pada ledakan yang positif, ini bisa terjadi revolusi yang dahsyat sebenarnya. Kalau saya mimpinya gini, Mas Adiaga, kalau penegakan hukum saja di sektor ini kita bisa dorong sampai pada titik yang optimal, itu bisa merekatkan yang 3 hal yang tadi saya bilang itu. Dan itu kita bisa bikin lompatan, kita bisa bikin kuantum sebenarnya. Bayangkan kalau Ketua Mahkamah Agungnya amanah, Jaksa Agungnya amanah, kepolisiannya amanah, ditambah KPK yang amanah. Ini kekuatan yang dahsyat betul. Dan ya memang masih jauh perjalanan itu, Mas ya. Masih panjang perjalanan itu ya. Itu yang saya bilang tadi, kita persistennya itu yang jadi penting, durabilitas, kemampuan bertahan dengan positive thinking, dan nahi munkarnya gitu. Jangan amar ma'rufnya terus gitu. Nahi munkar maksud saya itulah bagaimana mengelola sumber daya secara bijak. Bukan manfaat tiba-tiba terus gitu. Misalnya saya ingin mengatakan penindakan tanpa pencegahan itu juga bisa bermasalah. Karena apa? Kita memperbanyak koruptor tapi tidak mengatasi sistem yang memproduksi koruptor itu. Nah, itu gimana caranya tuh, Mas? Kalau menurut Mas tuh kan Bapak bilang tadi, kita sudah sampai point of no return, tapi jangan kita belok lagi arahnya kan gitu. Harus kita kawal nih, birokrasi, otonomi daerah, kemudian tapi kalau tanpa ada penegakan hukum gitu kan, memilih pemimpin-pemimpin seperti itu kan gitu. Itu harus ada formulanya kan, Mas? Yes. Tadi sebenarnya sudah mulai itu. Kalau saja rekrutmen pejabat-pejabat tinggi penegakan hukum itu bisa dibangun lebih accountable, maka kemudian kita punya prospek yang cukup baik. Nah, artinya sebenarnya kita juga harus mendorong teman-teman di DPR itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. Kalau mereka punya membangun sistem yang accountable, maka kemudian pasti outcome-nya atau output-nya juga accountable. Pertama, sistem di situ dulu deh. Mungkin nggak kita mendorong teman-teman di DPR membangun sistem rekrutmen yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka bisa, insya Allah akan muncul dari situ. Terus yang kedua sebenarnya, bahwa nggak mungkin orang yang sudah dipilih itu dibiarkan berjuang sendiri. Kejahatan yang terorganisir itu lebih dahsyat ketimbang orang-orang baik yang tidak terorganisir. Makanya kemudian kebaikan ini harus diorganisasikan. Nah, artinya kekuatan sumber-sumber daya yang ada di DPR, yang sebagiannya baik-baik atau sebagiannya ingin membuat baik itu ditandem dengan kekuatan yang dihasilkan oleh DPR. Tapi kemudian yang suka kita lupa, DPR ini problem di hilir loh. Problem di hulunya gitu tripartai. Partai ya. Karena pola-pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita kan prosesnya kepartaian sekarang ini. Artinya juga teman-teman di DPR harus didorong mempunyai partai yang bisa menghasilkan anggota-anggota dewan yang baik. Nah, di partai ada 3 tuh bros problemnya. Sistem rekrutmen dan pekaderan, betul. Sistem keuangannya, dari mana dia dapat uang, bagaimana kemudian menggunakan uangnya. Terus yang ketiga, ideologi yang diletakkan, karena itu yang menjadi visi dan mission dari. Jadi perekat juga ya. Nah, kalau ketiga ini bisa didorong di partai, kita punya partai yang baik, maka kemudian hilirnya ini kita punya anggota DPR yang baik. Nah, kalau anggota DPR yang kemudian membangun sistem yang baik, itu bagian dari mengelola potensi konflik kepentingan. Ya. Ini kalau bisa, ibaratnya gini, kalau kita bisa menjadi pemimpin trayek yang benar, ini trayeknya sampai ke tujuan.